Saya sangat percaya keadaan Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang sangat baik. Karena kita semua tahu bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Sebelum memulai ibadah, mari bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah online kami, kiranya Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah kami, di setiap hati kami, bahkan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, sama-sama katakan, amin. Yesus kita dahsyat saudara, yang setuju dengan saya katakan, haleluya. Mari sama-sama puji sembah Tuhan saat ini. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, sama-sama angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Come on sama-sama. Kau yang layak ditinggikan. Sambil tepuk tangan di rumah-rumah, angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Ngomong sama-sama lagi, angkat suaramu. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari serukan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama sekali lagi saudara katakan, Raja mulia. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih selalu ada beserta di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tidak pernah berubah ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan sembah-Mu saat ini. Kami sembah Kau Yesus. Oh, kami percaya penuh, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, mari sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Berikan tepuk tangan di rumah-rumah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang selalu setia bersama dengan kami, bersama dengan kita semua. Haleluya, haleluya. Shadayaralabo, Yesus, Yesus, terima kasih. Shadayaralabo, haleluya. Oh, kami terus menyembah Engkau saat ini, Tuhan. Kami terus menyembah Engkau saat ini, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus tinggikan Yesus saat ini. Kami mengasihimu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia, sembah Yesus. Katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ini pernyataan setiap kami, ya Tuhan, saat ini. Tak seorang pun jua
seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan hari ini, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita, biar hati kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya tidak ada firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu kembali sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah Tuhan telah menyediakan kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang memegang Alkitab saat ini, buka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang kedua bagian A. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sekali lagi mari perhatikan firman Tuhan ini dengan tegas berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan, hidup ini juga sebuah pertandingan. Dan setiap kita tidak ada pilihan, kita harus ada hari-hari ini di dalam pertandingan iman kita. Saudara mari perhatikan ketika kita melihat ada pertandingan lari saudara, setiap pelari itu ada di jalurnya. Dan mereka itu menyiapkan diri mereka sungguh-sungguh. Mereka tidak terganggu dengan lawan tanding, mereka tidak terganggu dengan penonton yang ada di sekitar mereka, tapi mata mereka hanya tertuju ke garis finish. Tujuan pertandingan adalah supaya mereka masuk garis finish. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita berkata, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Di dalam pertandingan iman kita pasti ada banyak tantangan, bahkan ada hal-hal yang tidak pernah kita lewati. Ada banyak hal-hal yang membuat kita mungkin takut untuk menghadapi pertandingan iman kita. Tapi hari ini Tuhan berkata bahwa kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Asal mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita sepakat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Maha Kuasa. Dan Dia juga adalah gembala yang baik. Dia adalah guru yang baik. Saudara, kita Mazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kitab Mazmur 23 berkata Dia akan menuntun kita. Dia akan bawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan itu tetap menghibur kita. Jadi ini menjadi kabar sukacita bagi setiap kita. Biar hari-hari ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya mau pastikan Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat-tempat yang membuat kita celaka hari-hari ini. Dan Tuhan tidak akan membiarkan pertandingan iman kita membuat kita gagal. Tapi Dia mau menyempurnakan iman kita, saudara. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Sekalipun mungkin hari-hari ini ada begitu banyak kekeringan. Ada begitu banyak goncangan yang terjadi. Tapi Dia menjamin Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan kita.
bahkan tongkat dan gadanya itu menjadi penghiburan bagi kita. Yang setuju boleh katakan amin. Biar hari ini kita berkata kepada diri kita, ayo mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu sama-sama renungkan hari ini. Kita belajar dari satu cerita di Alkitab, dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saat ini. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, saudara, mari perhatikan ayat yang ke-24. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, "Tenang, tenang, ini aku." Lalu Petrus berkata, "Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan mendapatkanmu dan berjalan di atas air." Lalu ayat 29, Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat-saatnya di dalam perjalanan iman kita di bumi ini, ada saatnya kita melewati begitu banyak keadaan yang begitu tenang. Bahkan kita menikmati begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Rasanya yang kita lewati begitu mudah. Ada banyak mujizat yang kita alami. Tapi dengar baik-baik. Setiap kita akan diizinkan Tuhan untuk menghadapi gelombang badai datang dalam hidup kita. Dan saudara harus yakin betul ketika itu Tuhan izinkan, itu akan membuat iman kita terus bertumbuh menjadi sempurna. Supaya kita bisa mengenal Dia secara utuh, bukan hanya sekedar Dia Tuhan yang maha kuasa, yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Tapi Dia juga ingin melatih kita sebagai anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak menjadi anak gampangan, tapi mereka menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Supaya siap untuk menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Saudara, ketika murid-murid sedang berada di perahu, selesai mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Saya percaya mereka sedang istirahat di atas perahu menuju ke seberang. Hari sudah sore, kata Alkitab. Tapi firman Tuhan mencatat jam 3 mereka masih ada di tengah-tengah danau. Saudara bisa bayangkan kalau itu jam 6 sampai jam 3 pagi. Itu waktu yang cukup panjang yang mereka harus hadapi. Anginnya pasti kerasnya luar biasa. Ombaknya begitu keras menghantam perahu mereka. Saya percaya mereka dalam keadaan panik dan takut luar biasa. Mungkin ada yang sedang berpikir, sudah selesailah kita. Perahu ini akan tenggelam dan kita akan mati. Saudara, tiba-tiba di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, tiba-tiba mereka melihat ada bayangan datang, saudara. Yang datang Tuhan, tapi mereka berkata itu hantu. Saudara, biar hari-hari ini mata kita terlatih. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, biar mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat ada Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Dan Dia siap untuk menolong kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Nah, ada beberapa hal yang kita belajar dari kisah ini. Yang pertama, Tuhan mau ajarkan setiap kita supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari perhatikan. Ketika Yesus datang, Petrus berkata, "Kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air."
Lalu Yesus berkata, datanglah. Dan firman Tuhan mencatat, bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air, tapi Petrus juga berjalan di atas air. Pertanyaannya saudara, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Bukan air yang tenang, tapi gelombang yang begitu besar lalu dihantam oleh angin saudara. Tapi dia tetap bisa berjalan. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini jangan terganggu dengan gelombang. Jangan terganggu dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Saya percaya ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka gelombang tidak akan pernah membuat kita tenggelam. Situasi yang sulit hari-hari ini tidak akan membuat kita tenggelam. Tapi Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan. Tuhan mau supaya kita mengalami hal-hal yang tidak masuk akal hari-hari ini. Asal mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita gak nyasar kemana-mana saudara. Saudara, saya ingat waktu saya SMA saudara. Saya ikut dalam kelompok pencinta alam. Lalu kami pergi ke salah satu tempat. Yaitu daerah di mana ada badak berculah satu saudara. Saudara, waktu kami datang ke sana, kami ingin membuat pemetaan apa saja yang hidup di daerah itu. Saudara, kita dibagi dengan beberapa kelompok saudara, dipimpin oleh petugas pengawas kehutanan di sana. Karena ini taman nasional saudara. Tapi ada satu kelompok, mereka pergi tanpa dikawal atau dipimpin oleh pengawas hutan di tempat itu. Mereka bisa sampai ke tempat tujuan itu. Tapi ketika menjelang malam mereka tidak pernah kembali ke base camp saudara. Ternyata mereka nyasar di hutan. Lalu kita minta tolong dengan pengawas kehutanan yang ada di sana untuk nyusul mereka. Mereka sudah dalam keadaan kedinginan pada waktu itu. Saya bisa bayangkan kalau tidak ada petugas pengawas kehutanan yang menjemput mereka. Mungkin mereka ada yang kena celaka. Mungkin mereka akan berhadapan dengan binatang buas di tempat itu. Karena masih ada macan, ada banyak binatang-binatang berbisa di tempat itu. Tapi puji Tuhan, ketika mereka mengikuti petugas pengawas hutan, mereka sampai ke base camp. Pelajaran apa yang kita bisa dapat hari ini? Saudara, sekalipun kita sudah punya pengalaman, kita pernah seolah-olah melewati masa-masa yang sulit seperti yang kita hadapi. Tapi jangan pernah lepaskan mata kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang memimpin kita. Supaya kita sampai garis finish. Kita gak nyasar kemana-mana, kita gak kena celaka. Tapi kita keluar sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Yang pertama, supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Lalu yang kedua, yang Tuhan mau hari-hari ini, supaya setiap kita ketika kita menghadapi tantangan apapun, setiap kita jadilah tenang. Mari sama-sama katakan, jadilah tenang. Matius 14 ayat 27 firman Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, betapa pentingnya setiap kita bisa mengendalikan diri kita. Kita harus mengendalikan hati dan pikiran kita hari-hari ini. Mungkin ada banyak hal yang menakutkan dalam hidup kita, tapi Tuhan berkata, tenang, tenanglah. Biar hari ini jadilah tenang. Kuasai hati kita. Karena orang yang bisa menguasai hatinya, pikirannya, dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Biar hari-hari ini kita banyak berendam dalam hadirat Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Sekalipun di luar ada begitu banyak angin ribut yang coba mengganggu kita. Tapi biar hari ini kita berkata, jadilah tenang. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Percayalah, di dalam ketenangan
ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan terus berjalan dan kita akan mengalami kemenangan. Amin, saudara. Saya baca satu artikel, saudara. Kunci kemenangan dari Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Mereka adalah pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia yang memenangkan. Mereka dapat medali emas di Olimpiade Tokyo, saudara. Ketika Susi Susanti dia diwawancarai, apa yang menjadi kunci kemenangan mereka? Saudara tahu, ternyata adalah ketenangan dari Gracia Polii. Saudara, betapa pentingnya kita bisa menguasai diri kita. Saudara, ini bukan bicara hanya sekedar tantangan yang kita hadapi, tapi juga setiap kita harus bisa menguasai diri kita. Ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan, ada begitu banyak kesempatan demi kesempatan, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Karena kadang-kadang semua kemenangan, semua kesempatan, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, itu bisa menjadi malapetaka dalam hidup kita. Biar kita tetap tenang, kita tahu kalau bisa itu semua karena Tuhan. Tapi kalau kita ada di arena pertandingan, kita tetap percaya Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita. Bahwa ada roh Allah dalam diri kita, ada kuasa, ada dunamos dalam diri kita. Dan dia akan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Percayalah, Roh Kudus itu akan memberi kuasa bagi kita. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan berikan bagi kita. Mungkin ada ide-ide yang baru yang Tuhan akan berikan bagi kita. Sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menolak segala tawaran yang kelihatannya baik, tapi itu bisa membuat kita jatuh. Biar setiap kita berkata hari ini, tenanglah, tenanglah. Bahwa semua yang kita hadapi, itu pasti bisa kita lewati. Tenanglah, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dia akan terus memimpin kita untuk masuk dalam kemenangan. Ada amin, saudara. Lalu yang ketiga, apa yang membuat murid-murid, khususnya Petrus, akhirnya mereka bisa melewati gelombang angin sakal? Yang ketiga, teruslah berdoa. Saudara, mari perhatikan firman Tuhan ini. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mungkin ada di antara kita yang berkata, rasanya semuanya saya sudah lakukan. Saya sudah doa. Tapi kelihatannya keadaan bukan berubah menjadi baik. Kelihatannya keadaan ini semakin lama semakin buruk yang saya hadapi. Tapi hari ini lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Artinya Tuhan mau hari-hari ini kita harus terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Karena kita percaya apa yang kita minta dan doakan sudah kita terima. Maka hal itu akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin, saudara. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saudara, dengar baik-baik. Ada saatnya Tuhan melatih otot-otot rohani kita. Supaya kita siap untuk menerima yang jauh lebih besar. Ketika kita terus berdoa, artinya sebenarnya hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti tolong kita. Dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan firman-Nya berkata, pencobaan yang kita hadapi, kita alami, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan pada saat itu juga Tuhan akan memberi jalan bagi setiap kita. Tapi Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita. Supaya ketika kita sudah siap masuk dalam standarnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang jauh lebih besar
hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya. Biar hari ini setiap kita berkata, Tuhan terima kasih. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, aku akan buat mataku tertuju kepadamu. Karena aku percaya imanku akan dibawa menjadi sempurna di dalam Engkau. Yang pertama, biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Tetap tenang. Dan yang ketiga, teruslah berdoa. Percayalah, di dalam waktunya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, saudara dan saya akan melihat kemenangan itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Bagian kita, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Supaya tiba waktunya, semua kita berkata, puji Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai aku. Bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap menyertai aku. Dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau terlalu ajaib bagi kami. Jalan-jalan-Mu tidak pernah bisa kami selami. Tapi kami percaya setiap tantangan yang kami hadapi, itu melatih kami, membuat iman kami menjadi sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka sedang berada saat ini. Tuhan tolong mereka. Campur tangan Tuhan. Engkau dengar jeritan hati mereka. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Mereka yang sakit hari ini, biar kuasa kesembuhan terjadilah atas mereka. Mereka yang hari-hari ini tidak tahu lagi apa yang mereka harus lakukan. Karena ekonomi mereka mungkin saat ini sedang hancur. Keadaan keluarga mereka sedang hancur. Tuhan tolong mereka. Jamah lawat anak-anak-Mu. Biar hati mereka tetap tertuju kepadamu. Mereka bisa menguasai diri mereka. Dan terus berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf
bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal, menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang beribadah, biar Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan dan perlindungan yang sempurna ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengasihi-Mu, semakin kuat di dalam Kau ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Bapak Gembala Sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo dan wakilnya. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, perlindungan yang sempurna ya Tuhan, pewahyuan daripada-Mu ya Tuhan, supaya selalu ya Tuhan mereka dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ketua RON kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan, biar juga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami percaya selalu ada sukacita yang menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk staf penggembalaan di GBI Hos Bintaro ya Tuhan, biar Tuhan yang selalu menyertai ya Tuhan gereja ini ya Tuhan, biar selalu ya Tuhan kasih karunia menyertai kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, biar melalui bangsa ini ya Tuhan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang akan datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa kami ya Tuhan, berikan pemulihan setiap hari ya Tuhan, supaya bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah ya Tuhan untuk hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebelum kami selesai beribadah Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.